Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan fisik maupun ruhani. Semoga kita dapat mempertahankan keimanan dan keislaman kita selaku hamba Allah, selaku pengikut Rasulullah di muka bumi ini. Baik itu pula membuka kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Baik teman-teman, di mata kuliah saya yang berjudul Sosiologi Dakwah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata sosial, apalagi dakwah pada fakultas yang teman-teman tempati saat ini, yaitu Fakultas Dakwah, apalagi di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Tentunya pelajaran-pelajaran atau MK sosial ini patut teman-teman dijadikan patokan, patut teman-teman mampu memban dan koreksi disesuaikan dengan fenomena atau isu-isu yang terjadi saat ini di lingkungan sosial teman-teman semua. Sebagai mahasiswa, teman-teman tentunya bukan dituntut ya, tapi sudah memiliki sepatutnya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepekaan, di mana tiap pergerakan orang lain di sekitar kita atau masyarakat di sekitar kita itu kita amati, karena mereka lah yang hidup berdampingan dengan kita, mereka yang melakukan komunikasi dengan kita di saat kita membuka pintu rumah. Disitulah dimulai teman-teman berinteraksi sosial dengan mereka. Kenapa adanya ilmu sosial ini? Tentunya membantu teman-teman untuk berinteraksi dengan baik bersama mereka, orang-orang yang ada di sekitar Anda, yang ada di sekitar teman-teman. Berhubungan baik di mana Anda mampu memahami etika-etika atau norma-norma ketika berhadapan dengan orang lain atau berhadapan dengan masyarakat tentunya. Bagaimana nilai-nilai kesopanan itu diterapkan, bagaimana Anda dan lingkungan sekitar bisa melindungi tempat tinggalnya, bisa menjaga kebersihan tempat tinggalnya, bisa menjaga kerukunan kehidupan antar tetangga. Terlebih lagi apabila
terjadi atau adanya perbedaan pendapat di lingkungan masyarakat, perbedaan adat, atau perbedaan agama. Nah, ini yang penting kita kaji dari ilmu sosial untuk menghadapi persoalan atau fenomena-fenomena seperti itu. Nah, baik teman-teman, berbicara sosiologi dakwah ya di sini. Tidak terlepas dari kedua istilah sosial dan logos, yaitu ilmu sosial. Kemudian dakwah yang merupakan seruan kewajiban muslim-muslimah untuk mengingatkan atau saling menyeru kepada kebaikan-kebaikan, saling mengingatkan kepada syariat-syariat atau jalan Allah, tentunya dengan tujuan memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tentunya dengan tujuan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, aktivitas dakwah sendiri tidak akan pernah terlepas dari sosial. Oleh karena itu, patut adanya pengkajian khusus dari ilmu sosial yang terangkum atau yang dipelajari dalam pelajaran sosiologi dakwah untuk menentukan metode dakwah yang digunakan. Selain metode juga pesan dakwahnya atau mau doa yang disampaikannya juga harus ditentukan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang akan dijadikan tempat berdakwah. Dai-nya pun harus menyesuaikan dengan metode dakwah tersebut. Tujuan cenderung sama. Semua tujuan dakwah cenderung sama untuk mengembalikan atau memperbaiki pemahaman yang keliru tentang Islam, memperbaiki akhlak, tauhidan, mencari ridho Allah, itu cenderung sama. Tetapi ketika berbicara sosial atau sosiologi dakwah ini, kecenderungan perbedaannya adalah pada metodenya. Ini yang menjadi tolak ukur dakwah itu dapat dinyatakan tepat sasaran atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita baca sirah ya, flashback kembali ke zaman Rasul dulu, memang dakwah itu seperti itu. Jadi Rasul pun membagi para sahabatnya ke dalam beberapa bagian dakwah, di mana kegiatan dai si fulan untuk menyampaikan Islam di daerah, misalnya daerah yang dimana penduduknya rata-rata pedagang, dimana daerah yang penduduknya nelayan atau di wilayah pesisir, bagaimana berdakwah di daerah pedalaman. Nah, di situ juga dikaji dalam ilmu sosiologi dakwah. Bagaimana kita berdakwah atau menentukan metode dakwah di lingkungan masyarakat marginal, bagaimana kita menentukan metode dakwah di masyarakat perkotaan dan di pedesaan. Nah, itu pasti berbeda.
Nah, selain dari geografis atau segi lingkungan, sosiologi dakwah juga berbicara dalam perspektif budaya atau dari sikap atau kebiasaan-kebiasaan yang cenderung terlihat pada masyarakat tertentu. Selain itu, dakwah juga dapat dipengaruhi dari perilaku-perilaku sosial dan asal-usulnya, dari kebudayaannya, kemudian dari pengembangan masyarakat yang ada di wilayah tersebut, dari organisasi dan lembaga sosial itu dapat mempengaruhi metodologi dakwah juga. Nah, makanya sosiologi ini berfokus pada hubungan-hubungan manusia antar sesama manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, sosiologi juga biasanya digunakan untuk memahami latar belakang masyarakat tersebut. Misalnya kita melihat dari RT RW-nya gitu, namanya siapa, susunan kepengurusannya siapa saja, mereka aktivitasnya apa, rata-rata mereka pekerjaannya apa, atau pemahaman agamanya seperti apa, pola kehidupan sosial masyarakat di wilayah tersebut atau dalam lingkup kecil di RT tersebut seperti apa. Nah, di situ sosiologi dakwah memiliki objek-objek dakwahnya dalam ruang lingkup tersebut, gitu, sebagai kajiannya, batasan-batasan kajiannya. Nah, berbicara tentang objek sosiologi dalam ilmu sosiologi dakwah itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Nah, dalam ilmu sosiologi dakwah terdapat objek sosiologi. Di antaranya itu ada objek material, non-material, formal, budaya, dan agama. Nah, material itu seperti apa sih? Seperti sumber daya alamnya di wilayah tersebut itu seperti apa. Nah, ini yang mempengaruhi metode dakwah, karena mempengaruhi juga terhadap kebudayaan masyarakat tersebut. Peninggalan-peninggalan benda bersejarah itu juga termasuk objek sosiologi material. Nah, kemudian yang kedua, objek sosiologi non material itu tadi ya implementasinya dalam bentuk budaya dan adat istiadat. Nah, kemudian objek formalnya adalah manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian adapun yang keempat itu objek sosiologi budaya adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan satu dengan yang lainnya itu ya dari objek budaya tersebut gitu. Kalau misalkan di wilayah tersebut menggunakan bahasa yang berbeda,
selain bahasa Indonesia, berarti itu mempengaruhi metode dakwah yang akan diberikan oleh seorang dai. Jangan sampai objek sosiologi budaya ini terlupakan. Kalau tidak digunakan, kita terpaku atau terfokus hanya dengan tujuan dakwahnya saja, maka kurang tepat sasarannya gitu. Nah, jadi metode dakwahnya juga harus disesuaikan dengan budaya atau bahasa tempat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu ada objek sosiologi agama. Nah, ini juga dapat menjadi pemicu dan pengaruh hubungan sosial masyarakat di wilayah tersebut, mempengaruhi juga hubungan manusia sesama manusianya juga. Kalau misalkan dalam lingkup wilayah itu masih sama satu agama, mungkin kita akan berfokus ke dalam segi peningkatan. Nah, tapi kalau misalkan peningkatan dakwah maksudnya. Nah, tapi misalkan kalau ada agama selain Islam berbeda, nah mungkin itu ada trik tersendiri. Ada dari segi penyesuaian dakwah. Nah, ruang lingkup sosiologi tidak terlepas juga dari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Nah, kebanyakan ilmu sosial lainnya itu hanya mencakup hubungan individu dengan individu lain atau hubungan seseorang dengan kelompok atau organisasi yang dia ikuti, dan kelompok dengan kelompok yang lain atau organisasi dengan organisasi lain. Nah, karena pada dasarnya penelitian sosiologi dakwah ini gabungan, tidak hanya membahas atau mengkaji struktur sosial pada lingkup tertentu saja, tetapi kajian sosiologi dakwah atau penelitian sosiologi dakwah ini merupakan penggabungan dari struktur-struktur yang tadi sudah disebutkan, ya, seperti lingkup hubungan masyarakatnya, lingkup organisasinya, lingkup kelompok, budaya, ekonomi, kemudian sejarah, manajemennya. Itu kita semua kaji dalam penggabungan data dari berbagai ilmu pengetahuan. Nah, dari segi ekonominya seperti apa? Ekonomi kan berhubungan dengan pengolahan sumber daya alam, ya. Jadi ekonomi juga berhubungan dengan produksi-produksinya, hasil-hasil yang objek-objek dakwah ini sudah lakukan gitu. Jadi dari segi ekonomi ini kita bisa menyesuaikan metode dakwahnya juga. Kalau misalkan di tataran ekonomi menengah ke atas, kita juga harus dari maudu'inya, dari pesan dakwahnya, ya mungkin ada tambahan lagi, ada tambahan lebih canggih lagi gitu pembahasannya, karena sudah masuk ke dalam lingkup ekonomi, lingkup objek-objek dakwah atau mad'u-mad'unya ini yang sudah terbilang bisa gitu dalam urusan duniawinya gitu atau mencari nafkahnya. Nah, yang kedua, manajemen untuk membuat kajian tentang apa yang dialami masyarakat. Nah, manajemen dakwah juga harus dipertimbangkan. Jadi, bagaimana ini untuk mengatur suatu pola dakwah di lingkungan masyarakat
yang sedang terjadi persoalan, misalnya perbedaan tarekat seperti itu. Bagaimana dakwah ini diatur sebaik mungkin di lingkungan yang masyarakatnya sering terjadi kericuhan atau bentrok antar sesama desa misalnya, atau bagaimana kita mengatur dakwah kita agar tepat sasaran kepada orang-orang yang dimana di wilayah tersebut kebanyakan pekerjaannya atau posisinya sebagai pejabat gitu. Nah, kemudian ruang lingkup sosiologi dari sejarahnya juga kita harus pertimbangkan bagaimana dai itu dapat memahami catatan kronologis suatu peristiwa yang terjadi di daerah tersebut atau di objek tempat dai menyampaikan materi-materi dakwahnya. Jadi disesuaikan dengan penjajakan kronologis peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan tersebut. Kalau misalkan di lingkungan tersebut sejarah atau kronologisnya tercatat pernah misalkan mengalami bencana yang sangat hebat gitu, mungkin bisa ditambahkan atau diberikan ibroh tentang istilahnya tentang materi-materi kesabaran atau materi-materi yang dapat meningkatkan semangat kehidupan masyarakatnya setelah mengalami kejadian tersebut gitu. Nah, dari pembahasan beberapa unsur-unsur tersebut, dengan demikian yang seharusnya dijadikan poin tentang sosiologi dakwah ini, yaitu isu-isu dakwah global dan klasik yang terkait perubahan sosial pasti harus dikaji dan terdapat dalam ilmu sosiologi dakwah. Kemudian konflik, keberagaman, budaya, ekonomi, politik, kesehatan sosial ya dalam lingkup situasi kondisi sosial, termasuk juga dari faktor kemiskinan, kemudian teori-teori sosial yang masyarakat di lingkungan tersebut itu pahami, itu beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi sasaran dakwah. Nah, solusi atau langkah-langkah strategi yang dilakukan pelaku dakwah agar persoalan-persoalan yang tadi dapat teratasi, yaitu melalui media yang tepat, dari materi yang sesuai dengan zaman saat ini harus dikondisikan. Kemudian dari pendekatan persuasifnya juga yang diharapkan menarik mad'u untuk memahami dai atau mendengarkan dai gitu. Kemudian tujuan utama dari kajian sosiologi dakwah itu pastinya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan dakwah yang muncul di tengah masyarakat, baik itu masyarakat plural, kebanyakan ya masyarakat marginal pedesaan yang di perkotaan. Nah, sehingga
dalam realisasi dakwah para dai atau pelaku dakwah, kemudian objek dakwahnya yaitu mad'u, materi dakwah maudu'i, media dakwah yaitu wasilahnya, thoriqohnya, kemudian adsornya, dapat dikombinasikan secara baik, dapat dikolaborasikan secara baik, sehingga dakwah dapat tercapai dengan baik pula, dengan harapan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan meluruskan pemahaman-pemahaman yang dianggap keliru. Nah, karena arah tujuan dakwah berangkat dari kondisi masyarakat dan hasilnya juga akan memberikan manfaat terhadap kemajuan umat, kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas para dai di bidang sosial atau terutama di bidang sosiologi harus selalu diangkat, di-upgrade, sehingga dalam melaksanakan tugas dakwah cepat dan tepat dalam kehidupan masyarakatnya, tepat sasaran pada masyarakat yang dijadikan mad'u oleh seorang dai tersebut. Demikian teman-teman pembahasan kali ini tentang kajian dan ruang lingkup sosiologi dakwah. Semoga dapat kita ketahui bersama-sama. Dan terima kasih untuk kali ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup pembahasan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.